Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita akan disapa oleh firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Demikianlah bunyinya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Roma 12 ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 8 diberikan judul yaitu persembahan yang benar. Paulus mengarahkan hidup orang Kristen itu supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadah yang sejati. Setiap kita umat Tuhan diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda di dalam tubuh kita. Ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, menasihati dan sebagainya. Semua karunia itu sebenarnya ada di dalam diri manusia. Tetapi bagaimana kita menggali potensi itu sehingga karunia itu boleh kita nyatakan di dalam gerak hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, baik di rumah tangga, di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Paulus berkata salah satu karunia itu adalah karunia untuk bernubuat. Bahasa Bataknya manurirangi. Meskipun semuanya kita tidak mungkin lagi melihat profil daripada seorang nabi yang bernubuat seperti Yesaya, seperti Yeremia. Tetapi dalam bahasa kita hari ini, karunia untuk bernubuat itu marilah kita katakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang berkhotbah, dia memberitakan firman Tuhan, dia juga adalah merupakan seorang hamba Tuhan yang bernubuat, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kehidupan kita di zaman ini. Yang tentunya setiap khotbah itu akan kita lihat dia berlaku untuk hari ini, besok, dan ke masa depan. Sehingga Paulus berkata bahwa setiap orang yang mempunyai karunia itu, marilah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Saudaraku, mari lihat, karunia apapun yang ada pada diri manusia, kalau itu tidak digerakkan di dalam iman kepada Tuhan, maka bisa saja karunia itu menjadi kesombongan. Karena apa? Karena dia memiliki karunia talenta yang berbeda dengan orang lain dan mungkin lebih daripada orang lain. Sehingga kalau manusia mempergunakan karunia itu menurut konsep berpikirnya, menurut perasaannya, menurut kemauannya, manusia bisa jatuh kepada tinggi hati atau kesombongan. Tetapi Paulus berkata, marilah kita melakukan semua karunia itu, karunia untuk bernubuat itu, karunia menyampaikan firman itu di dalam iman kita. Sehingga oleh iman itulah apa yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan boleh bertumbuh dan tidak hanya bertumbuh tetapi berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya, Amang dan Ninang, semua kita yang ada di sini adalah alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan pesannya, firman-Nya kepada semua orang. Orang tua adalah wakil Allah menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Allah kepada semua anak-anaknya, semua peparannya. Seorang guru adalah wakil Tuhan untuk mengajar anak-anaknya. Dan orang pemimpin adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk membawa umat kepada hidup yang sejahtera, yang berbahagia. Sehingga hidup kita ini kalau digerakkan dengan potensi-potensi, karunia-karunia itu semuanya, meskipun itu berbeda dalam diri kita, tetapi oleh iman yang kita nyatakan di dalam pelayanan, maka segala sesuatu boleh membangun, berguna dalam kehidupan kita, baik untuk
kita sendiri maupun kepada orang lain. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan meneruskan segala pekerjaan kita. Tentunya kita akan bekerja sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah Aman dan Ninang karunianya adalah mengajar, seorang dokter, seorang pengusaha, karyawan dan sebagainya. Firman Tuhan berpesan kepada kita, mari kita melakukan karunia itu, profesi kita itu di dalam iman kepada Tuhan. Sehingga oleh iman itu kita bekerja. Dan apa yang kita kerjakan adalah hanya untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Kiranya apa yang kita kerjakan hari ini Amang Inang boleh membangun kehidupan kita, memberikan kita bekal kehidupan ke masa depan. Tetapi jangan lupa bahwa semua pekerjaan kita yang kita lakukan hari ini, semuanya harus menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa Amang Inang yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan dan dipulihkan sehingga kita boleh bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkaulah sumber berkat karunia yang boleh kami terima dalam hidup kami. Engkau mengajar kami lewat firman-Mu hari ini, supaya setiap karunia itu kami kerjakan, kami lakukan di dalam iman kami kepadamu, sehingga apapun karunia itu boleh membangun hidup kami dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami pada hari ini dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, dan biarlah apa yang kami kerjakan ya Tuhan boleh menjadi sukacita, menjadi berkat bagi kami, dan menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.